Wow, Karoni berarti Karoni sudah selamat datang ya Kak. Sabar guys, sebentar malam dulu. Oke deh. Nah hari ini tema kita tentang apa ya Kak? Ayo sama-sama Kak Adel. Ya. Campur tangan Tuhan. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Campur tangan Tuhan. Wow Kak, keren banget ya. Ya Kak Adel, di suasana yang kita bahagia ini, terus kita senang-senang dan kita bersukaria, tentunya kita juga harus mengangkat pujian untuk Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Musik. Semuanya berdiri ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ria. Wow, semua adik-adik duduk dulu. tenangkan diri dulu, kasih slow sedikit. Kita kasih ngos-ngosan ya Kak ya. Iya deh. Oke deh. Jadi karena kita lagi merayakan apa ya Kak? Oh iya, dari tadi. Iya. Nah, kita hari ini sedang merayakan Hari Natal. Iya, hari Natal. Hari apa Kak Adel? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapa mamanya Tuhan Yesus siapa Kak? Siapa ya? Ibu Maria. Ibu Maria, benar sekali Kak Roni. Nah, untuk itu kita akan mengangkat lagu nih Kak, yang judulnya Yesus Putra Maria. Musik. Kita nyanyi dalam versi Inggris, kemudian ke Indonesia. Oke deh, sip. Mainkan. Semuanya ikut bernyanyi di rumah ya. Tepuk tangan yang semangat. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. A heart to hear the angels sing, a king was born today, and then we live forever because of Christmas Day. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria. Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Raja Putra datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Wow, Luar biasa sekali Kak Adel. kalian bisa merasakan anak-anak tuh kayaknya semangat sekali ya. Karena ini Natal, ada bagaimana ya Kak? Ada kue Natal. Ada kue. Wow, oke deh, semuanya boleh tenang. Nah, kan kita dari tadi sudah menyanyi Kak Roni, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan masuk ke dalam doa pembuka dan pengakuan dosa.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam bagian surga, kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan-Mu. Kami anak-anak berada pada saat ini Bapa, kami datang untuk beribadah bersama-sama. Kami itu kami mohon kiranya tuntunan pernyataan-Mu menyertai kami anak-anak-Mu yang ada tempat ini maupun di rumah masing-masing. Agar kami dapat mengikuti ibadah Asqam ini dari awal dan berakhirnya dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyadari begitu banyak dosa yang kami lakukan Bapa. Kali itu kami mohon dalam kerendahan diri, kami mohon ampun. Biarlah dengan penyertaan-Mu kami boleh dibebaskan dari dosa kami Bapa, dan kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Inilah kami anak-anak Bapa, dan sambut doa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Thank you Karoni. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita tuh sudah mau masuk di pemberitaan firman Tuhan. Ya, tadi tunggu-tunggu nih Kak. Katanya seru loh ceritanya. Wow, pastinya seru banget ya. Oke, sebelum mendengarkan cerita nih adik-adik, ada hal-hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama ada apa Karoni? Yang paling pertama ada Alkitab. Nah, ada Alkitab. Dan yang kedua, adik-adik harus siapkan hati adik-adik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir apa Kak? Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, adik-adik menyiapkan buku catatan dan ballpoint untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh KPB nanti. Wow, oke deh adik-adik. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Sepertiku. Musik. Anak-anak sepertiku, senang dalam hati Tuhan, turut kata firman-Nya, senang dalam hati Tuhan, semua ku buat baginya, semua ku buat baginya, semua ku buat baginya, Yesus selamatkanku. Sekali lagi. Anak-anak sepertiku, senangkan hati Tuhan, turut kata firman-Nya, senangkan hati Tuhan, semua ku buat baginya, semua ku buat baginya, semua ku buat baginya, Yesus selamatkanku. Doa dan pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh KPB. Adik-adik yang manis, mari kita siapkan hati untuk memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau berkenan untuk kami boleh ada kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Dan lebih daripada itu, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirman dan ajarlah kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, kita siapkan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kalau sudah temukan bacaannya, kita baca bersama-sama. Sudah temukan? Kita baca secara sama-sama judulnya ya. Yang di rumah, kelahiran Yesus. Ayat pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, berbahagia kita semua jikalau kita tidak hanya membaca tapi juga kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Baik adik-adik yang di rumah, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal. Selamat Natal untuk adik-adik semua yang merayakan Natal tahun ini. Ada sukacita, ada damai di hati. Semoga damai dan sukacita Natal tetap di hati kita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menarik. Kak Feby mau tanya, bagaimana cerita atau pengalaman dalam menyongsong Natal ataupun merayakan Natal tahun ini? Lancar kok? Perayaan Natal tahun ini lancar kok? Ketika kita masih di tengah pandemi, pasti ada banyak cerita yang adik-adik punya ya. Ada pengalaman yang adik-adik, bahkan Kak Feby juga punya cerita dan pengalaman dalam merayakan Natal tahun ini. Mungkin ada yang sedih karena ketika menyongsong Natal, ketika merayakan Natal tahun ini, ada yang tidak bisa Natal bersama dengan papa, mama, kakak, atau teman karena mereka sudah tidak ada. Atau ada yang merayakan Natal karena tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita karena mungkin bapak, mama ada sakit. Mungkin sebelum Natal juga dan merayakan Natal ada yang ada masalah, ada mengalami kesulitan. Ada yang bilang, gara-gara corona tahun ini, walaupun kita sudah rayakan Natal masih ada batasan. Kita masih ada disuruh jaga prokes lah, segala macam. Jadi suasana Natal sepertinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Kak. Ada yang Kak, ini Natal Bapak dan Mama bilang kita sudah bisa punya baju baru, sudah bisa punya sepatu baru, tas baru, karena Bapak dan Mama lagi kesulitan. Jadi adik-adik punya cerita yang ini tahun saya tidak bebas rayakan Natal karena masih ada batasan. Jadi saya tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa selamat di teman nanti. Ya adik-adik, apapun yang adik-adik punya cerita, pasti adik-adik bertanya, kenapa Kenapa Tuhan izinkan ini masalah, ini kesulitan saya alami? Mungkin adik-adik tanya, Tuhan, apakah Tuhan masih tetap ada? Nah, adik-adik mungkin bertanya begitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat adik-adik, apapun ceritanya, kalau kita mau lihat semuanya, kalau tahun ini adik-adik cerita mulai belajar online, adik-adik belajar ada tugas yang banyak, adik-adik kan semakin pintar gitu. Nah, kalau kita mau lihat ada satu gambaran, adik-adik tahu pastel? Kalau kita mau lihat seperti gambar pastel, ada bagian-bagiannya yang terpisah begitu, tapi kalau disatukan menjadi gambar yang indah. Nah, kali ini adik-adik kita mau lihat saat ada kelahiran Tuhan Yesus,
juga ada cerita sebelumnya yang menyertai kisah waktu kelahiran Tuhan Yesus. Kita mulai kembali lihat bacaan kita ya adik-adik. Kita mulai cerita. Kita lihat di sini bahwa ceritanya dimulai ketika Kaisar Agustus mengumumkan bahwa semua penduduknya, daerah kekuasaannya harus didaftar atau disensus, karena supaya dia mau lihat akan berapa banyak penduduknya, dan juga dia mau menunjukkan bahwa dia kaisar, dia pemimpin yang berprestasi. Karena Kaisar Agustus ini adik-adik, dia berhasil bangun jalan raya, dia berhasil pecat pejabat yang korupsi, dan dia adalah kaisar yang berprestasi. Karena itu dia mengumumkan untuk penduduknya disensus semua, supaya dia mau menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan akan kekuasaannya. Jadi tujuannya supaya dia mau menguatkan dia punya kekuasaannya, bahkan untuk supaya tahu berapa banyak penduduknya untuk pajak. Nah adik-adik, dalam kisah ini ternyata Yusuf dengan Maria juga termasuk orang yang pergi mendaftarkan diri. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan pakai perintah kaisar dalam menetapkan sensus di seluruh daerah kekuasaannya, apa untuk tujuan politiknya. Tetapi kita lihat di sini bahwa nanti dengan jalan itu janji Tuhan akan digenapi. Adik-adik, Yusuf dengan Maria, karena itu mereka dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Adik-adik, coba bayangkan ya, Yusuf dengan Maria. Maria saat itu sedang mengandung adik-adik. Dia sedang hamil besar dan mereka harus menempuh perjalanan yang panjang adik-adik. Perjalanan yang jauh, yang melelahkan bagi seorang wanita hamil. Jalan, naik turun gunung, di jalan lain ada resiko mungkin binatang buas, ada penjahat. Maria dengan Yusuf harus mengambil risiko itu untuk harus pulang ke kampung untuk daftarkan diri. Namun mereka tetap semangat, karena apa? Dengan itu mereka menjadi orang yang taat pada perintah kaisar. Dan adik-adik, kita lihat bahwa mereka ketika sampai di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jalan jauh, capek, lelah, sampai di kampung halaman mau melahirkan, tetapi ternyata tidak ada tempat penginapan. Dari rumah ke rumah mereka ditolak. Adik-adik bayangkan betapa sulitnya Maria. Kita melihat bahwa ketika Maria sudah mengalami kesulitan itu, ternyata ada rencana, ada janji Tuhan tergenapi baginya, yakni tibalah waktunya ia melahirkan. Namun adik-adik, ia melahirkan tidak di rumah yang mewah, tetapi di tempat yang rendah, di tempat yang bahkan kotor, di kandang hewan. Bahkan ketika dia melahirkan, dia membungkus bayi Yesus di lampin di kandang hewan. Adik-adik, kita melihat bahwa ternyata janji Tuhan tergenapi, yaitu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, yang walaupun di tempat yang rendah, namun itu menandakan bahwa Tuhan yang begitu besar, dia mau datang dengan kasihnya yang begitu besar
mengosongkan dirinya, menjadi rendah sama seperti manusia untuk mau menyelamatkan kita. Sampai di sini kita melihat adik-adik bahwa cerita Maria dan Yusuf, kelahiran Tuhan Yesus dalam cerita Alkitab tadi, bahwa ternyata ada campur tangan Tuhan. Tuhan pakai perintah daripada kaisar supaya Maria dengan Yusuf pergi ke Bethlehem, dan di sana Tuhan Yesus lahir. Kita melihat secara gambar besar seperti yang tadi Kak Feby bilang, seperti satu pasel, menjadi gambar yang indah adik-adik, karena janji Tuhan tergenapi bahwa juru selamat lahir untuk menyelamatkan kita. Karena itu adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Dia memakai segala hal untuk kebaikan kita. Karena itu adik-adik, pesan yang pertama, pesan firman Tuhan yang pertama yang kita belajar hari ini adalah, yang pertama, belajar tetap mempercayai dan mentaati kehendak Tuhan. Belajar tetap mempercayai dan mentaati kehendak Tuhan. Karena apa adik-adik kita tetap percaya pada kehendak Tuhan? Karena Allah itu Maha Kuasa. Dia mengatur segalanya. Apapun cerita hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan pakai semua itu untuk kebaikan kita. Yang kedua adik-adik, yang kedua, bersyukur dalam segala situasi hidup kita. Bersyukur dalam segala situasi kita. Kita bersyukur karena kita percaya pada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini itu tidak terlepas daripada kuasa Tuhan. Tuhan akan mengatur semuanya. Karena itu tidak boleh bersungut-sungut. Kalau hari ini ceritanya saya tidak bisa rayakan Natal dengan pakai baju baru karena mama bilang uang cukup untuk makan, berarti harus tetap bersyukur karena masih bisa merayakan Natal juga kan. Dan apapun yang dialami, ketika kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia yang berdaulat atas segalanya. Dan yang ketiga, seperti tema kita hari ini, bahwa campur tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena itu saat ini walaupun kita belum melihat bukti, kita belum dapat apa yang kita inginkan, kita harapkan, tetapi kita tetap maju seperti Maria dengan Yusuf. Mereka tetap melangkah maju dan akhirnya mereka mendapatkan janji Tuhan. Ya, sampai di sini ceritanya ya adik-adik. Sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini, yang pertama apa? Belajar tetap mempercayai dan mentaati kehendak Tuhan. Yang kedua, bersyukur dalam segala situasi hidup kita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Bagi yang taat pada Dia, Allah turut bekerja untuk kebaikannya. Amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya adik-adik silakan ikuti aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Tri dan Kak Febri. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan kembali beraktivitas, dan aktivitas hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Tri dan juga Kak Febri. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat yang namanya karangan bunga tangan. Sekali lagi, karangan bunga tangan. Cantik kan adik-adik? Oke, kita langsung masuk dalam alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita membutuhkan kertas. Usahakan kertas karton atau kertas buffalo supaya lebih tebal. Di sini kakak menyiapkan dua warna hijau yang berbeda ya adik-adik. Jadi adik-adik harus siapkan warna hijau muda dan juga hijau tua. Oke, setelah itu kita juga membutuhkan kertas bulatan berwarna merah. Adik-adik bisa pakai kertas warna-warni, kemudian adik-adik bikin bentuk bulatan kecil seperti itu berjumlah 9 buah.
tulis di sini Katri menggunakan pensil dan juga spidol berwarna merah. Kemudian kita perlu gunting dan terakhir kita perlu double tip. Oke, kita langsung masuk dalam tutorialnya. Yang pertama, adik-adik ambil kertas, kemudian adik-adik bikin cetakan bentuk tangan pada kertas tersebut. Adik-adik taruh tangan adik-adik pada kertas tersebut, lalu adik-adik gambar menggunakan pensil. Nah, jika sudah, adik-adik bisa gunting sesuai dengan pola tersebut. Oke, jika sudah akan jadi seperti itu, adik-adik ulangi di kertas dan bikin bentuknya sebanyak 12 ya adik-adik, 12 tangan. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menempelkan tangan-tangan tersebut berbentuk lingkaran. Jadi yang pertama yang adik-adik lakukan adalah ambil double tip, kemudian adik-adik taruh double tip tersebut di bagian jempol. Nah, seperti itu. Kemudian adik-adik ambil kertas dengan warna yang berbeda ya, kertas tangan dengan warna yang berbeda, dan adik-adik satukan tangan tersebut. Jadi jari jempol bersebelahan dengan jari kelingking. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa lem terus. Nah, jika sudah, adik-adik ambil pita berwarna merah yang sudah adik-adik siapkan, kemudian adik-adik ikat seperti itu, seperti adik-adik ikat tali sepatu. Nah, ikatnya pelan saja, kemudian adik-adik tempelkan, adik-adik pakai double tip. Dan cetakan tadi. Oke, jika sudah jadi seperti itu, kemudian kita ambil bulatan berwarna merah yang ada 9 tadi, kita tempelkan 3-3 pada sudut kiri, kanan, dan juga atas. Itu terakhir adik-adik ambil spidol yang sudah adik-adik siapkan dan adik-adik bisa hias sesuka hatinya adik-adik. Di sini Kak Febri akan menggambar bulatan supaya mempercantik. Sudah jadi karangan bunga tangan kita. Ini bisa adik-adik hias di rumah. Kan sudah mau Natal ya adik-adik, di atas di pintu, di atas pohon Natal, pokoknya terserah adik-adik. Oke adik-adik, sekian untuk kreativitas hari ini dan sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita siapkan hati untuk bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Allah mengatur segala hal dalam kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami. Karena itu kami belajar untuk tetap percaya dan taat pada kehendak Tuhan, serta tetap bersyukur dalam segala situasi hidup kami. Karena kami percaya bahwanya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengingat kebenaran firman-Mu, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, amin. Wow. Berarti ceritanya ini keren tadi ya Kak ya. Sangat keren. Mantap. Oke deh Kak. Jadi tadi kan ada 2 pesan tuh. Yang pertama apa sih Kak Roni? Percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Itu pesannya yang pertama. Nah, kalau pesan yang kedua yaitu tetap bersyukur. Oke deh adik-adik. Nah, kan temanya kita tuh campur tangan Tuhan. Berarti dalam setiap kegiatan kita, setiap hal yang kita buat, kita butuh campur tangan Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu baik pastinya ya, kalau ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan itu, ini yaitu God is so good. Musik.
kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, pada saat ini tiba saatnya kita untuk datang ke hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Dan Karoni mengingatkan adik-adik untuk duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata, karena kita akan menyampaikan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan apa kalian? Natal di hatiku. Natal di hatiku. Adik-adik, kita siapkan hati untuk membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Allah campur tangan dalam segala situasi kehidupan kami. Karena itu kami diingatkan untuk tetap percaya dan taat pada kehendak Tuhan. Kami diingatkan untuk tetap bersyukur dalam segala situasi hidup kami. Karena kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkati kami dengan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami juga mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati kami, terus menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Kami pada saat ini datang, kami berdoa untuk semua kami anak-anak, mulai dari kelas cilik sampai kelas remaja. Tuhan berkati kami semua, berkati kakak-kakak guru kami yang telah membimbing kami, berkati orang tua kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Natal tanggal 29. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kakak-kakak guru dalam persiapan Natal. Berikan mereka hikmat dan kekuatan, kesehatan, agar biarlah kami semua dapat merayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami juga tetap sehat dan kuat untuk dapat juga dengan sukacita mengikuti Natal pada tanggal 29. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, dan kami mohon kiranya damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah, Karoni mungkin Kak Edel dan Karoni di sini mau mengingatkan kembali ya adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan. Tak lupa juga ada pengumuman yang penting nih untuk adik-adik semua yang di rumah. Nah, nanti tanggal 29 akan ada Natal bersama Pargamin Silo di Gereja Silo jam 5 sore. Nah, nanti tanggal 29 di Gereja Silo jam 5 sore ada Natal bersama adik-adik. Nah, diharapkan adik-adik bisa hadir dan tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker dan juga tetap menjaga jarak. Nah, diketahui juga kalau di Gereja Silo kita itu juga ada